gila-gila itu dibatalkan, hukumnya nggak hukum. Begitu dia sampai ke rumah, waktu itu terjadi naik pesawat sudah sadar. Sebulan dikasih itu yang dibawa, katanya dia sertifikat badal haji, dia dihajikan oleh ini disobek-sobek. Apa ini? Saya berangkat haji kok dibatalkan. Ini masalah, makanya saya dulu mengajukan tetap dibawa ke Arab karena ini masalah kok dirubah sama PSSI. Ya udah, saya ikutin aja, saya kan sudah nggak laku tanda tangannya. Tapi konsekuensi hukum itu dia bebannya ringan menurut saya dengan pendapat seperti itu begitu. Jadi saya malah mengajukan nanti jamaah bapak-bapak ini kalaupun bawa aja walaupun ini sama dengan nanti. Berarti yang itu tadi madhab apa? Pedomannya madhab Syafi'i yang nggak boleh tadi. Lanjut lagi ceknya. Nah, Hambali juga itu harus ahli ibadah. Terus yang Maliki juga ahli ibadah. Jadi hanya madhab Hanafi yang mengatakan orang gila nggak punya akal, orang yang apalagi itu sah. Karena dari niat pertama alasannya niat gaji import itu prosesnya sampai sana pun akan terjadi. Menurut madhab Hanafi, saya akan sebagai petugas akan cenderung ini untuk menghindari tanggung jawab saya, tapi sah ini maksudnya begitu. Kalau nggak protes, keluarganya protes. Udah bayar mahal-mahal, besar kok keluarga saya nggak dihukumkan gitu. Terus dia hanya sadar begitu, saya udah lihat 2 kali disobek-sobek itu surat. Apa saya haji kok? Jadi itu maksud saya itu pertimbangan seperti itu. Lanjut, jamaah haji tinggal waktu hukum di Arafah. Nah, ketinggalan hukum jarang sekali, tapi kalau terjadi dia disuruh melaksanakan umroh. Tapi tahun depannya suruh berangkat lagi. Kalau ada kuotanya, kalau enggak, jarang sekali. Lanjut, mabit di Muzdalifah. Ini mabit di Muzdalifah itu kita sudah tahu semuanya. Jangan maksudnya begini. Itu yang terjadi kasusnya itu ada jamaah yang dari Arafah langsung bukan di langsung ke Mina. Pernah saya? Iya. Pernah dibaca itu? Pernah. Itu jamaah yang ngerti tanya, Syekh, ini saya kok tidak di sana lagi. Kata si Syekhnya tadi yang maktabnya hari Muzdalifah. Dia bilang begitu Muzdalifah. Oh, dia tenang gitu kan? Tenang pada mabit di Muzdalifah. Saya kok tapi nggak dipindah-pindah gitu sampai sore lagi. Tanya lagi, Syekh, katanya ini Muzdalifah. Kapan saya di Mina? Jawab lagi Syekhnya. Agak Mina. Jadi kemarin jadi Muzdalifah, besoknya jadi Mina. Ini yang disebut orang Arabnya Tausiatul Mina, pengembangan Mina itu. Kita nyebutnya Mina aja. Ulama pecah pendapatnya, ada yang mengatakan nggak apa-apa, ulama Mekah mengatakan nggak apa-apa. Tapi ulama sebagian kita, kalau yang meyakini bahwa itu pengembangan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak meyakini, tasnya aja di situ, biarin kitanya pas mau terbenam matahari keluar dari situ, malam balik lagi kan sama. Begitu sikapinya. Kalau yang berpendapat menurut yang lebih sunat mabitnya ya di situ aja. Ini sikap-sikap seperti ini nggak usah sampai kepada jamaah. Harus kita yang harus menyampaikan. Kalau enggak itu kemarin saya itu didatangi apa dari KBH Medan ya. Itu pimpinan KBH-nya pusing karena sebagian maunya pulang ke Mekah waktu di Mina. Sebagian bagaimana saya mabitnya kalau di Mekah? Akhirnya keputusannya yang tua-tua ditinggal di Mina. Yang muda-muda pulang ke Mekah. Jadi kalau sore berangkat gitu. Jadi macam-macam lah kayak gitu. Jadi ini lanjut. Yang Mina mana Mina? Bagaimana kita ya ini Mina ya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu kita sama-sama mengetahui ya. Kalau mau mabit di area di jamaah juga sulit, baru duduk sebentar diusir, kesana diusir, kesana kemari. Itu makanya muncul pendapat ulama sana, kalau nggak dapat tempat ya nggak usah mabit, nggak apa-apa. Jadi kita cuma nobat mabit aja deh. Ini kita mabit itu kadar lamanya berapa sih kalau mabit di
di Mina umpamanya, apa sampai pagi, ini ulama berbeda. Yang ada 3 al-qaul awal, al-qaul mengisi wa ayakun mawjud di Mina ila dzul fajr. Yang penting begitu tulu'ul fajri kita nongol di situ walaupun sebentar sah. Apalagi dari sore sampai tulu'ul fajri gitu. Nih, itu pendapat Madzhab Syafi'i. Jadi Madzhab Syafi'i itu mengatakan sebentar, bukan 2 pendapat Madzhab Syafi'i. Boleh sebentar di situ, ujung tulu'ul fajri itu sudah boleh. Atau kita di situ itu mu'dhamul lail kata Madzhab Syafi'i. Malamnya lebih banyak di situ. Kalau malamnya di sana 11 jam, berarti kita mabit di situ harus 6 jam kurang lebih atau 5 jam lebih berapa? Lebih. Itu sudah termasuk pada namanya mu'dhamul lail. Terus apakah mabit di Mina itu harus sudah di Mina pas sebelum terbenam matahari? Itu pendapat Madzhab Syafi'i mengatakan iya. Sebelum terbenam matahari sudah ada di sini. Lamanya boleh sebentar, boleh sampai lebih dari separuh malam. Tapi madzhab yang lain mengatakan itu tidak menjadi syarat yang namanya kita mabit di Mina itu masuk ke Mina sebelum terbenam matahari. Boleh kita sudah maghrib baru masuk atau isya baru nyampe, nggak apa-apa. Yang penting kita ke Minanya itu mau lama atau sebentar. Itu fikih. Kita sendiri yang bikin sulit. Padahal ada pilihan-pilihan seperti itu. Madzhab sampai jadi 2, mau sampai lama atau sebentar terserah ini. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke jamaah kita gitu. Yang penting kita jangan di tempat itu ribut, berantem masalah hukum di situ gitu. Lanjut. Nah, ini Bapak wajib bagi RTP kalau kami asal-umat al-wajib boleh tadi saat Imam Syafi'i 2. Yang lebih asal adalah mudhamulil lama itu. Tapi sebenarnya pun nggak masalah mau bidini Madzhab Syafi'i. Tidak usah mau milih yang mana ini. Hukum meninggalkan ilmu karena udzur. Kalau udzur ya lanjut yang udzur juga sulit. Ini yang udzur. Jadi ulama sana juga mengatakan kalau nggak kebagian tempat di Mina ya sudah mabitnya bisa di Aziziyah atau di Rosek apa namanya? Sampai Aziziyah itu ya, itu bisa seperti itu karena sulitnya tempat. Kalau zaman Nabi kan 400.000 jamaah, sekarang 3 juta mau di mana? Nah itu sebabnya muncul hukum seperti itu. Lanjut, yang penting itu apa yang udurnya mabit itu nggak usah mabit, 1 orang sakit nggak usah. Yang kedua petugas yang harus jamaah nggak usah mabit. Yang ketiga orang yang nungguin barangnya di Mekah takut hilang, tungguin aja kopernya, gak usah kemana-mana. Gitu. Gak usah mabit. Iya. Yang keempat orang yang kalau mabit akan jatuh sakit. Belum sakit. Tapi kalau dia takut bahwa saya biasanya kalau malu kayak gitu terus sakit, gak usah mabit. Yang kelima orang yang mencari pembantunya hilang, cari sampai nggak mabit masalah itu di dalam syarat muadzab disebut seperti itu. Lanjut, terus ini masih mabit, ini melontar jamaah. Jadi tolong ini melontar jamaah saya tadi sudah disinggung, nggak ada waktu abdol, nggak ada waktu abdol, tergantung jadwalnya dapat yang mana. Terus batunya kan sudah dikumpulin di Musdalifah tinggal ngambil, sudah di kantong-kantong. Sekarang ini yang perlu disampaikan ke jamaah kita itu. Lanjut, terus mewakili lontar jumroh itu ya, kita biasa mewakilkan boleh, yang sepuh-sepuh yang sakit diwakilkan kita boleh. Lanjut, makanya nggak masalah. Terus ada yang sulit tahallul ya. Cuman ini saya kaitan dengan tahallul begini. Saya masih lihat begini Bapak Ibu ya. Itu ketika tahallul kok sering lihat begitu umur selesai di setelah sa'i di Marwah itu dia masih nungguin orang suruh ngomong kalau dia bawa potong sendiri tahallul jam orang lain kan
Nah di situ bunyinya. Setelah saat ini wayah dan menggunting rambut, bukan diguntingkan rambutnya kan? Tapi kok pada nunggu orang lain yang gunting? Ada yang katakan sudah digunting. Yang umumnya Dan itu makanya kan lebih bagus kita gunting sendiri. Maksud saya jangan sampai jamaah itu pemahamannya bahwa yang gunting rambut itu kewajiban orang lain gitu saja. Padahal dia sendiri. Itu lucunya. Itu harus disampaikan gitu saya. Perempuan tinggal ditarik panjangnya ujung jari dan perempuan tidak boleh dibotakin, malah nggak boleh. Kalau laki-laki yang aneh lagi saya lihat di situ udah digunting kan, udah tahalul terus ke tempat tukang cukur halak dibotakin, yang nggak bener. Yang botakin sana nanti sekalian jangan digunting dulu. Aneh gitu zaman kita itu. Oh saya mau botak aja nanti itu ada sunat botak. Padahal sudah taruh di marah tadi udah gunting. Begitu tukang cukur dibotakin dia nggak ada. Kalau mau tahalus sekalian di sana tukang cukur langsung dicukur itu gundul. Oh kita itu lucu zaman kita. Bapak kan lihat kan lucu itu sudah gunting ini baru. Oh itu pada botak katanya. Itu botak. Salah paham secara salah. Lanjut ya terus ya mana lagi bukan lagi ya terus lanjut terus habisin aja. Habisin nanti biar kita ada barangkali ada masukan. Ya terus apa lagi tempat berdiam ya. Terus ya gini Pak, jadi Bapak Ibu ini kan hanya sekelumit aja sebenarnya tapi nanti Bapak Ibu yang akan membahas sendiri jadi boleh saja itu nanti bisa panitia ini di flash ya. Atau itu ada buku saya cuma ada 20 buku itu lengkap. Sama Pak ya? Ini ada buku. Jadi kira-kira itu saya mohon ada masukan dari Bapak Ibu barangkali ada hal yang silakan. Ini masih ada waktu. Terima kasih para asatidz, para kiai dan seluruhnya Bapak Ibu. Ada 6 ya masukan, paling tidak masukan atau pertanyaan. Yang pertama dari Pak Kasih Cilkon tadi ya. Seseorang sudah berniat untuk kaji ngajar tapi terkait dengan panjangnya antrian yang kemungkinan 24 tahun baru bisa, kemudian dia berubah malah dia umroh. Gimana ini? Ya kalau dia dilakukannya masih bukan di bulan haji tetap namanya umroh. Umroh itu termasuk juga wajib menurut mazhab Syafi'i dengan Hambali ya. Sementara mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi umroh itu sunnah muakkad. Berarti kalau ini terjadi yang disampaikan beliau tadi tentang nadarnya belum, dia baru melaksanakan umroh wajib saja. Itu satu. Kemudian tadi bicara tentang lintas mazhab ya, apa tadi? Tanpa jamaah melakukan amaliyah hajinya secara tidak sadar dia itu melakukan amalan yang bukan mazhabnya sendiri, tapi dia nggak merasa bahwa itu beda mazhab gitu. Ini bagaimana seperti ini? Jadi inilah yang kemudian bagi kita itu harus pembimbing itu memberikan pencerahan ya, pemahaman kepada jamaah itu tentang bagaimana cara melaksanakan hajinya. Tapi kalau dia tidak ngerti apa-apa, hanya mengikut orang lain, kalau kita lihat di dalam itu ada kitab namanya Al-Qiro Liqosidi Ummil Qiro, itu menyebutkan bahwa madhabnya orang awam itu adalah pembimbingnya.
mazhabnya orang awam adalah pembimbingnya. Itu di dalam kitab Al-Qiro Likositi Ummil Qiro. Jadi kalau terjadi seperti itu, pasti akan mengikuti dengan apa yang dia ikuti dan pembimbingnya mungkin. Kemudian niat tadi ya, bagaimana tadi kebijakan niat? Oh, di bandara maksudnya. Ada kebijakan nggak tentang perubahan apa namanya, karena kaitan dengan perubahan di Arab Saudi, niatnya di bandara itu sudah ada. Jadi tahun lalu itu dikeluarkan oleh Dirjen Haji masih Pak Nizar. Itu kemudian dia memberikan satu edaran di embarkasi itu berkaitan dengan kebijakan fast track Arab Saudi itu, jamaah dianjurkan niat di embarkasi. Berarti kalaupun nanti pada akhirnya ke bandara juga ada masalah kaitan dengan soal niat ihram sebelum miqat itu. Tapi ini sudah ada, kebijakan itu sudah ada. Nanti bisa kita cari itu ya, edaran-edaran itu yang disampaikan oleh Dirjen Haji waktu Pak Nizar. Karena Pak Nizarnya sudah jadi sekjen dulu dasarnya. Kemudian yang kedua ya, dari Bu Nia ya, Badal Haji ya, dia masih hidup tapi dia sendiri kalau untuk berangkat nggak mungkin. Rasa takut, fisiknya mungkin nggak kuat kalau duduk pesawat atau teknik. Kalau sudah masuk dalam kategori seperti ini, ya nggak bisa dipaksa dia. Memang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Kalau masuk pesawat malah dia nggak bisa duduk, malah pingsan dan sebagainya. Ya kan? Nah itu berarti nanti masuk dalam kategori ini bisa dibatalkan. Kemudian beliau Pak Hasanuddin tadi ya, pertama kaitan dengan para madhab itu ya, selain madhab yang 4 tadi kan muncul juga ada Ibnu Hazm, ada Dawud itu memang pendapat-pendapat ini muncul bukan dari 4 madhab saja, karena dinukil dari beberapa pendapat yang lain, memungkinkan madhab lain juga diambil, seperti ini diambil dari apa namanya, kitab-kitab seperti Al-Majmu' Syarh Madhab itu memang dimungkinkan dan boleh. Malah tadi yang beliau sampaikan, apakah kita ini di dalam mengambil satu madhab apa perlu ada tertib atau intikal langsung seperti itu. Kalau ini sebenarnya dalam menyelesaikan persoalan haji dibanding dengan persoalan yang muncul di luar musim haji lebih banyak. Paling banyak adalah persoalan haji terkait dengan situasi, kondisi, tempat, dan pijakan itu. Sehingga itu akan lebih cenderung itu tidak secara tertib, tapi ini ngambil secara intikal. Tapi itu dalam rangka untuk menyelesaikan solusi, bukan untuk asal pindah saja, tapi menyelesaikan solusi. Itu disitulah maka lebih cenderungnya ke situ. Bukan kita secara tertib ini dulu, tapi pada hal tertentu ternyata harus diselesaikan itu. Nah, itu beliau yang tadi ingin menjelaskan seperti itu tadi. Kemudian kaitan dengan soal lontar ya, karena saya tadi menyampaikan sekarang itu sulit untuk mendapatkan waktu yang afdol, sehingga adanya melontar itu dibatasi oleh jadwal. Dulu lontar Aqobah yang afdol umpamanya nisfulail, Badal Fajar, madhab Syafi'i nisfulail boleh. Tapi kemudian dengan model-model seperti ini, karena terkait dengan jadwal itu sulit sekali. Jadi begitu jamaah sampai di Mina, itu ketua kloter pasti akan mendapatkan jadwal yang disebarkan oleh muasasah melalui sektor gitu. Dan ini sangat diantisipasi betul oleh petugas Arab Saudi, sehingga dengan cara ini maka tetap kita mengikuti jadwal. Dan pengalaman ini tahun 2015 itu ada 2 kloter, satu kloter yang kejatuhan bukan yang kejatuhan tren, yang dia menerobos mau melontar tapi bukan jadwalnya. Akhirnya kan ada beberapa musibah yang meninggal dan sebagainya. Nah ini barangkali kaitan dengan ini, maka bicara tentang keabdolan ini kemudian berubah, sehingga jamaah harus ikuti jadwal yang diberikan oleh muasasah. Sekalipun tadi menurut beliau Pak Yai tadi tentang waktu melontar itu Tawus juga berbeda pendapat, apakah lontaran pada tanggal 11, 12, 13 ayat tasrik, Tawus juga mengatakan sama dengan
tanggal 10. Paulus mengatakan seperti itu. Tapi yang lain kan tidak gitu. Jadi ini ada beberapa pendapat yang kemudian kita ambil dan bukan kutipan ini saya asal ngambil tapi di kitab-kitab yang ada dan buku-buku yang untuk pedoman pembimbing oleh Kementerian Agama juga ini dinukil, diambil juga itu. Kemudian beliau tadi menjelaskan atau ingin konfirmasi tentang makalah laten di mana saja dua makalah itu. Kalau kita lihat itu ya, Imam Nawawi mengatakan orang yang kemudian sudah terlanjur tiba di Mekah belum niat, itu yang penting dia bisa keluar dari Mekah dalam jarak 2 marhalah. Terserah apa mengambil dari Jeddah atau ngambil dari arah Madinah yang jumum atau ngambil dari Jeddah, jalan itu sebenarnya itu juga boleh-boleh saja karena di sana sebutannya yang penting keluar dari Mekah dalam jarak 2 marhalah gitu. Istirot itu apa? Sekedar menggugurkan dam atau memang dengan tahalul dia selesai. Ini sama dengan itu Pak Kiai ketika sahabat itu dulu baru sampai mana ya, belum sampai Jeddah, tapi kemudian dia ada yang terhalang, ada yang kemudian sakit dan macam-macam, sehingga maka diperintahkan untuk awal dari perjalanannya itu harus istirahat. Tapi ini pun ulama berbeda pendapat, yang mustahab, yang jawab, yang jawab, yang sunnah, dan Ibnu Hazm aja yang mengatakan bahwa itu wajib. Pada dasarnya kalau menurut para fuqaha dengan istirahat yang kemudian terjadi di lapangan, maka otomatis dia itu kalau mau selesai dia tidak bisa melanjutkan lagi, selesailah dia di situ. Dianggap dia selesai hajinya sampai ke situ. Ini orang yang istirahat itu. Tapi kalau dia belum selesai, katakanlah dia tadi beliau menyampaikan kata-kata tamatu. Tamatu itu selesai umrohnya, sementara dia begitu hajinya belum, itu akan berniat lagi untuk hajinya lanjutannya. Itu istirahat itu seperti itu. Sedangkan nikah tadi, nikah itu nikahnya sah, tapi haram, tapi tidak. Kalau kan dalam penjelasan lain yang mengatakan nikahnya tidak sah. Jadi hadis lain tidak boleh melamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan gitu. Iya. Ini dalam kondisi ihram dia tidak seperti itu. Dia tidak boleh melakukan itu. Jadi walaupun dia tidak kena dam, tetapi dari sebagian pendapat dalam hadis lain itu mengatakan orang haji dalam ihram tidak boleh melamar, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikah. Itu. Itu tadi Pak Kiai. Kemudian wukuf ya. Khutbah wukuf itu kan sunat aja, tidak merupakan rangkaian syarat hukumnya wukuf. Itu khutbah wukuf tadi. Kemudian apakah yang lebih baik keluar dari Arafah menuju Musdalifah itu yang afdal itu sebelum maghrib atau setelah maghrib? Jadi ini rupanya maktab-maktab itu untuk apa ya, dari proses-proses perjalanan ibadah haji ini karena mengatur kendaraan, apalagi kendaraan ini diatur dengan sistem tarodudi, shuttle bus. Jadi bus itu yang diatur oleh muasasa itu ketika berangkat dari Arafah itu satu kloter paling diberikan 7 bisa 2 kali lipat, mungkin 14 untuk satu maktab gitu. Tapi nanti begitu sampai Arafah Musdalifah kurangi lagi, mungkin 9. Begitu 9 atau 8, begitu dari Musdalifah ke Mina kurangi lagi paling 7 atau 5. Karena itu untuk menghindari panjangnya kemacetan. Jadi dengan cara ini maka sebagian jamaah ada yang sudah diperjalankan atau diarahkan berangkat sebelum maghrib, ada juga yang setelah maghrib. Tapi kalau mau cari kabut kan dulu ya jamaah itu bisa sebelum maghrib juga bisa, karena Nabi dulu pelaksana sholatnya bukan di Arafah tapi di Musdalifah. Tapi kalau kita ini kan sebagian besar sholat maghrib dengan isya di Arafah gitu.
Jadi itu karena terkait dengan aturan pemberangkatan dan kendaraan yang sangat terbatas itu gitu. Kemudian tadi beliau Pak Kiai di belakang tentang landasan taufik ya dalam kajian fikih, apakah itu memang apa diambil dari skripsi orang Arab yang cuma S1 atau dari makalah atau saya pikir enggak, karena ini penjelasan mengenai tentang pemilihan mazhab itu yang nulis itu adalah mensyarah dari kitab Al-Iqah fi Manaqib Imam Nawawi. Itu yang seperti di dalam yang saya kutip itu dari kitab Al-Ifsah ala Masalil itu. Al-Ifsah ala Masalil itu sebagai syarah dari kitab Imam Nawawi. Jadi saya sih meyakini bahwa itu bukan dari skripsinya mahasiswa S1 namanya gitu, kemudian di pasang-pasang itu. Tapi kalau beliau tadi Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umroh itu memang semacam kayak kumpulan kalau kita gitu. Beliau sudah membaca betul itu. Itu kayak kumpulan pengambilan dari beberapa pendapat dari Fuqaha, kemudian dikumpulkan itu oleh Abdul Qadir Said Abdul Qadir, iya, itu merupakan kumpulan-kumpulan itu seperti itu. Jadi saya sih secara pribadi yakin bahwa pendapat itu yang ditulis itu akan lebih bukan dari makalah tapi dari para ulama yang kemudian dia ngambil dari mensyarah malah dari kitab-kitab yang sudah ada, mungkin untuk memperjelas. Jadi intinya kalau menurut saya sih ya, fikih kontemporer dengan fikih klasik itu sebenarnya yang klasik kemudian dia ditambah dengan yang kontemporer menjadi satu bentuk kajian yang lebih memudahkan barangkali itu, tapi tetap sanggarannya tidak boleh lepas dari yang 4 mazhab itu yang sudah sepakati. Adapun pendapat yang muncul seperti Ibnu Hazm, Dawud, itu Ibnu Hazm sendiri adalah bermadhab kepada salah satu 4 mazhab itu sendiri. Jadi sekali lagi kami mohon Bapak-bapak, mari nanti kita pertajam lagi dengan kita membaca langsung dari sumber-sumber yang aslinya, sehingga jamaah kita itu yang paling penting jamaah dapat siraman rohani dari bapak-bapak yang sudah jelas-jelas menguasai manasik. Mereka dapat beribadah dengan baik benar dan mereka nanti akan mendapatkan haji yang mabrur. Mungkin itu yang barangkali itu sekilas dari jawaban. Saya udah jam 11. Atau mungkin gini kali ya, yang belum ada kita teleponan barangkali, iya, pakai teleponan, iya. Ini jam 11.10. Mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu pada kesempatan yang lain dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Barangkali dari saya ini, Pak, ini belum ya Pak Denny kalau saya ya? Iya, Pak Denny ini beliau itu kan memang sebagai pelaksana kebijakan gitu. Jadi persis apa yang beliau sampaikan itu sudah benar. Jadi kenapa kok pertanyaannya kok kelihatannya kok pada terfokus pada pelayanan umum, padahal mestinya pelayanan ibadah. Semua mengharapkan itu. Tapi pelayanan ibadah itu secara pelan-pelan mungkin kepingin oleh Direktorat Jenderal Haji yang sekarang di sana dia membuat satu kebijakan, langkah-langkahnya mungkin akan arahnya ke sana kali. Jadi dengan cara antara lain di Jenderal itu menyelenggarakan sertifikasi haji, pembimbing haji. Itu salah satunya. Saya dengar katanya program sertifikasi haji yang kerjasama dengan UIN, termasuk UIN di Banten ini, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah jamaah dan dalam rangka untuk supaya persentase dari kepuasan jamaah nanti akan lebih tinggi dari pelayanan umum. Katanya begitu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu yang menjadi mungkin di depan persis ya yang akan menyampaikan kepada jamaah ini bisa tersampaikan semuanya sehingga jamaah memahami dengan baik, tidak ribut soal hotel, soal kendaraan, tapi mestinya jamaah protes, saya nggak puas ini ibadahnya, mestinya itu. Ini belum betul Pak Denny tadi.
Selama ini jamaah masih belum protes, saya kok belum puas. Tapi kok malah ributnya, bokelnya kurang bagus, kadernya kurang enak, kendaraannya kurang nyaman. Itu tadi Pak Denny, itu seperti itu. Saya sepakat dengan beliau bahwa harus kita sama-sama kita tingkatkan ibadah supaya jamaah akan arahnya lebih mengarah ke sana ya, tentang peribadatan bukan pelayanan umum. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.